kita selanjutnya akan mendengarkan sapaan dari Ketua Umum IKAL Study Center, yakni Prof. Gumilar Ruslewa Sumantri, yang kita kenal sebagai mantan Rektor UI. Kepada Prof. Gumilar dipersilakan menyapa kita semua. Prof. Terima kasih Prof. Adrianus yang saya hormati, sahabat kita sekalian. Pada malam hari ini dengan dua pembicara yang sangat ahli di topik yang kita angkat, dua sahabat kita pula, yaitu Profesor Said dan Profesor Yon Mahmudi. Nah, terima kasih atas perkenannya untuk memberikan paparan terkait dengan topik yang diangkat ya pada malam hari ini, dan juga kepada partisipan. Ya, ini sekarang sudah mulai masuk ya sekitar 24 orang, biasanya nanti akan terus bertambah ya. Nah, hadirin sekalian, para sahabat yang berbahagia, tentu jatuhnya rejim Assad itu sangat mengejutkan kita semua ya, karena demikian cepat ya, dan orang berpikir ya, apa penyebabnya ya, tiba-tiba ada kelompok yang menamakan diri HTS dan sebagainya ya. Nah, kita melihat semua ya dari berbagai informasi bahwa memang peranan Turki dan juga peranan dari Israel relatif penting terhadap kejatuhan dari rejim yang telah bercokol sekian lama ya. Nah, Turki sendiri memang mempunyai kepentingan dalam negeri yang cukup lama, yaitu terkait dengan pemberontakan kelompok Kurdi maupun hadirnya sekitar 6 hingga 7 juta pengungsi Suriah di kawasan Turki yang berbatasan dengan Suriah. Sementara Israel sendiri memang mempunyai kepentingan terkait dengan memutus jalur Iran dengan kelompok perlawanan yang ada di Lebanon maupun yang terdapat di Irak ya. Nah, tentu ini menarik ya, karena bagi kita, bagi Indonesia sebagai negara non-blok, negara yang tidak memihak, ini merupakan satu tantangan untuk kita berperan di tingkat global, bagaimana turut serta dalam membangun perdamaian, karena jatuhnya rejim Assad itu membuka satu tabir yang cukup penting di Timur Tengah, yaitu terdapat beberapa kekuatan yang bersaing di sana. Selain Israel tentu terdapat Turki, Saudi Arabia, dan juga Iran. Dan memang Timur Tengah yang senantiasa bergejolak ini merupakan ancaman serius terhadap supply chain dari energi yang merupakan pasokan penting bagi negara-negara di Asia Pasifik maupun kawasan Indo-Pasifik seperti halnya Indonesia ya. Dan kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan net importir dari energi yang berasal dari Timur Tengah. Jadi kalau terjadi satu yang situasi geopolitik dan juga peperangan yang berlarut-larut bahkan terus bersifat eskalatif menuju kepada titik yang sifatnya lebih destruktif ya, ini akan mengancam pasokan energi bagi banyak negara,
di dunia, sehingga memang dampak ekonominya besar bagi semua negara secara global, termasuk Indonesia. Saya kira ahli kita pada malam hari ini, Prof. Said maupun Prof. Yan Mahmudi, insya Allah akan mengungkap banyak hal ya yang penting untuk menjadi bahan bagi kita semua, merumuskan masukan kepada Ketua Umum IKAL, dan tentu kita berharap bahwa masukan kita ini dapat diteruskan kepada pihak-pihak terkait di pemerintahan, sehingga memang memperkaya hasanah ya dalam rangka membuat sebuah kebijakan yang penting terkait dengan situasi yang terdapat di dunia pada saat ini. Terima kasih atas perkenan dari para hadirin sekalian. Sudah 27 orang yang masuk. Prof. Adrianus Meliala yang saya kagumi, saya hormati, dan tentu saya sebagai sahabat saya sayangi. Dan selamat untuk mengikuti diskusi yang insya Allah ini akan seru ini pada malam hari ini. Dan mohon izin saya tidak membuka kamera karena di Megamendung ini cuaca memang sedang tidak bersahabat, jadi sinyal kurang bagus ya. Terima kasih, selamat dan sejahtera kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Gumilar selaku Ketua Umum ISC. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi, nah ini di antara partisipan ini ada senior kita nih yang kita hormati, yakni Wakil Ketua Umum IKAL, yakni Komjen Togar. Pak Togar berkenan untuk menyapa kita semua, silakan. Atau diskusi yang diselenggarakan oleh IKAL Strategic Center. Kemudian malam ini kita akan mendapatkan banyak bahan, banyak informasi untuk menambah wawasan kita, dan juga sekaligus nanti untuk bahan laporan kita kepada Bapak Ketua Umum. Yang mungkin barangkali akan dihembuskan bahan ini kepada pimpinan nasional kita. Baik, saya kira segitu. Silakan dilanjutkan, saya akan mengikuti. Terima kasih Pak Togar. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Togar. Baik, tanpa membuang waktu, kita akan mengundang dua narasumber kita. Yang pertama adalah Prof. Yan Mahmudi, seorang guru besar dari Fakultas Ilmu Budaya, memang spesialisasinya tentang isu-isu di Timur Tengah. Selamat malam Pak Yon, terima kasih bisa membantu, bisa datang dalam kesempatan ini. Malam, malam. Dan yang kedua adalah Profesor Muhammad Said, guru besar dari UIN, yang juga memiliki banyak sekali minat, demikian juga publikasi terkait dengan dunia Timur Tengah. Nah, tentu saja kita mengharapkan adanya insight-insight baru yang akan membuat kita menjadi aware ya dengan situasi geopolitik terkait dengan pasca kejatuhan Assad ini. Baik, tanpa berpanjang waktu, kami mengundang Prof. Yon Mahmudi untuk memberikan paparannya. Ya, mungkin 30 menit, oke Prof. Lalu kemudian nanti disambung dengan paparan dari Prof. Said. Dipersilakan Prof. Yon. Baik, terima kasih Prof. Adrianus atas waktunya. Yang saya hormati Ketua IKAL ada Prof. Gumilar, Wakil Ketua Komjen Togar, dan juga narasumber Prof. Muhammad Said, teman-teman semua dari IKAL Strategic Center. Tentu saya berbahagia bisa sharing ya dalam kesempatan ini, mungkin ya sebagai pengantar diskusi ya dalam isu yang memang sedang naik ya, yaitu tentang jatuhnya Bashar Assad ya di Suriah. Saya akan coba share screen. Ya, baik. Saya akan mencoba juga untuk memberikan pengantar ya berkaitan dengan Suriah ini, geostrategiknya Suriah.
Mungkin bagi teman-teman yang belum familiar ya dengan isu-isu di kawasan Timur Tengah, sekalian beberapa hal akan saya sampaikan tentang Suriah ini. Yang pertama tentu kita melihat kenapa Suriah menjadi sangat penting ya, dan di antara perkembangan Arab Spring, Suriah ini yang terakhir. Jadi perubahan itu kan dimulai dari 2011 ya, tidak pernah goyah, bahkan posisi terakhir di tahun terakhir itu Suriah yang sempat dikeluarkan dari anggota Liga Arab itu diterima kembali ya, bahkan Bashar Assad juga sudah bertemu dengan MBS ya dalam tahun lalu. Ini kan menunjukkan bahwa penerimaannya sudah kuat ya. Tapi tiba-tiba kita melihat ternyata Bashar Assad jatuh. Nah, ini kan juga fenomena yang menarik yang harus kita lihat apa di balik itu semua. Nah, secara geostrategik Suriah itu berbatasan ya dengan Turki di utara ya, yang di situ ada kelompok Kurdis ya, dan oleh Turki dianggap bahwa kelompok Kurdi di Suriah itu ya, intervensi urusan Turki dengan mendukung kelompok separatis Kurdis yang ada di Turki. Kemudian juga berbatasan dengan Irak di timur ya. Kenapa kemudian juga ya beberapa milisi Iran ya yang proksinya Iran ya juga berhubungan dengan yang ada di Suriah. Kemudian Jordania di selatan, Israel dan Lebanon di barat daya, sehingga memang secara posisi sangat dekat ya dengan negara-negara yang berkepentingan dengan Suriah. Kemudian hal yang menarik juga bahwa Suriah itu memiliki akses ke Laut Mediterania ya, yang itu yang menghubungkan ke Eropa, yang penting untuk perdagangan dan koneksi maritim. Kemudian memiliki jalur pipa minyak dan gas yang strategis. Nah, ini walaupun dari sisi sumber daya minyak tidak sebesar ya negara-negara Arab lainnya, tetapi di tanah Suriah itu banyak sekali pipa-pipa minyak dari negara-negara penghasil minyak yang disalurkan ke Mediterania maupun juga tempat-tempat yang lain, sehingga itu menjadi titik penting bagi distribusi energi regional. Nah, sebagai contoh kalau kita lihat ya apa saja sih jalur pipa minyak dan gas ya. Itu ada pipa gas alam yang dibangun untuk mengekspor gas alam ya, dari Mesir ya, ke Suriah, Yordania, dan Lebanon. Itu melalui Suriah. Kemudian jalur pipa minyak mentah yang menghubungkan ladang minyak Kirkuk di Irak. Kita tahu bahwa Kirkuk itu Irak Utara yang juga daerah Kurdi ya, yang sempat konflik sangat panjang dan itu pusatnya minyak ya. Untuk dibawa ke pelabuhan Banias di Suriah. Pelabuhan Banias ini juga pelabuhan yang mengarah ya ke Mediterania. Kemudian ada pipa minyak yang menghubungkan Al-Hasaka ke Tartus. Nah, di Tartus ini, pelabuhan Tartus ini ada pangkalan militer Rusia. Jadi walaupun kemarin sudah banyak yang di peralatan dan segala macam sudah ya mulai beres-beres ya untuk dipindahkan. Kemudian ada pipa gas alam yang menghubungkan Iran ya ke Eropa. Itu melalui Irak, Syria, dan Lebanon. Nah, ini juga menjadikan posisi Syria menjadi sangat penting. Jadi kalau kita lihat peta jalur minyaknya, pipa minyak dan gas itu juga yang akan dibangun sebelumnya itu sebenarnya adalah Qatar, kemudian Jordan dan Turki, dan itu melalui Suriah ya. Tetapi ini belum dibangun karena ada konflik panjang dan juga Syria dan Saudi tidak menyetujui. Atau yang dari Iran juga ya, kita lihat pipa minyaknya ya, baik dari Irak, Iran, Qatar, bahkan juga dari Mesir ya, ke wilayah yang itu sebagai negara-negara yang membutuhkan gas dan minyak bumi. Nah,
Suriah itu juga sebagai pusat konflik regional. Jadi, kenapa tadi itu banyak sekali aktor-aktor regional bahkan global ya yang bermain di Suriah ya. Nah, konflik internal ya, perang saudara Suriah yang sangat panjang itu telah keterlibatan tadi kekuatan global seperti Rusia. Rusia ada pangkalan militer di Tartus itu, kemudian AS, ya, AS yang mendukung kelompok Kurdi, ya. Kemudian Iran dengan proksinya, dan juga Turki. Semua punya kepentingan di Suriah. Kemudian wilayahnya yang berbatasan dengan Israel juga membuatnya menjadi pusat dalam konflik ya Arab-Israel, terutama terkait dengan dataran tinggi Golan, karena kita ketahui bahwa ya, dari perang 67 kemudian 73 Suriah itu tergabung ya dalam kekuatan tiga besar ya Arab ya Persatuan Arab yaitu Israel, Mesir, kemudian Suriah dan Irak ya, terutama dengan jaringan Partai Ba'ath. Dan ya, dataran tinggi Golan saya kira tetap ya menjadi isu yang krusial dan daerah itu diduduki oleh Israel. Nah, hubungan dengan kekuasaan global ya, kita tahu pertama mungkin Rusia. Nah, Suriah memberikan Rusia sebuah akses ke Laut Mediterania yang tidak dimiliki oleh Rusia ya, melalui pangkalan angkatan laut di Tartus. Saya kira ini sebuah kesepakatan lama ya, ketika Suriah memberikan akses laut ya di pelabuhan Tartus ya, sehingga Suriah salah satunya bertahan ya hampir 13 tahun Bashar Assad tidak bisa goyah itu karena bantuan dari Rusia ya. Sehingga antara Suriah Rusia itu sangat dekat ya hubungannya ya. Kemudian ada Iran ya, karena Suriah merupakan tadi juga Prof. Gumilar sudah menyebutkan sebagai sekutu utama Iran dalam membangun koridor ya pengaruh yang dikenal sebagai Sea Aggression, karena milisi yang dikomandani oleh Al-Quds yang jejaringnya itu dari Iran, Hizbullah di Lebanon ya, kemudian ada Kataib yang ada di Irak, kemudian sampai Suriah ya, kemudian tentu nanti ada Houthi yang ada di Yaman, dan Suriah itu menjadi saya kira tempat yang sangat penting untuk menyalurkan ya dukungan persenjataan kepada Hizbullah ya yang untuk berperang melawan Israel. Kemudian Turki ya, lokasi Suriah dekat dengan perbatasan Turki menjadikannya penting dalam isu Kurdi dan juga pengungsi tadi ya, yang hampir 3 jutaan lebih ya pengungsi Suriah yang masuk ke Turki. Tentu ini menjadi masalah besar ya bagi Turki, di samping juga kelompok separatis Kurdistan PKK yang itu punya hubungan dengan kelompok oposisi bersenjata Kurdis yang ada di Suriah. Nah, dari sisi sumber daya alam, saya kira kita juga bisa melihat bahwa Suriah memiliki cadangan minyak dan gas yang meskipun relatif kecil tetapi tetap signifikan secara strategis tadi itu. Kemudian potensi sumber daya alam ini menjadikan Suriah sebagai titik persaingan antara kekuatan regional dan juga kekuatan global. Jadi semua aspek menjadi sangat kompleks dari sisi politik regional sampai juga dari sisi resources ya alam. Kemudian Laut Mediterania juga memberikan potensi eksplorasi energi di lepas pantai. Ini juga ya potensi yang belum tergali tetapi itu sangat besar juga ya, adalah di Laut Mediterania eksplorasi energi di lepas pantai. Wilayah timur laut Suriah, ya, tempat kehadiran pasukan AS ini yang mendukung ya kelompok Kurdis ya, yang disebut dengan SDF ya, Syrian Democratic Forces ya, di bagian timur laut Suriah. Itu juga tempat itu adalah kaya akan sumber daya energi yang penting bagi stabilitas ekonomi lokal. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kekuatan oposisi yang ada di Suriah ya. Bagaimana kemudian
oposisi itu bisa menjatuhkan Bashar Assad selama tadi itu hampir 13 tahun tidak tergoyahkan. Nah, tentu kalau saya melihat bahwa jatuhnya Bashar Assad itu bukan karena semata kekuatannya atau hebatnya dari HTS itu sendiri, tetapi kan dalam waktu yang bersamaan gitu ya, Rusia sendiri sudah tidak optimal lagi ya memberikan dukungan karena fokus di perang Rusia Ukraine. Kemudian Iran sendiri dalam posisi lemah ya karena Israel ya juga melakukan operasi besar-besaran di Suriah, ya melakukan pengeboman ke beberapa titik tempat markas Iran dan sebagai tempat base untuk penyaluran persenjataan ke Lebanon, sehingga untuk memutus ya dukungan Iran ke Lebanon banyak juga perwira-perwira Iran yang terbunuh ya oleh serangan Israel, sehingga dua kekuatan utama rezim Bashar Assad yaitu Rusia dan Iran ya dalam kondisi yang tidak optimal ya di dalam hal mendukung bertahannya rezim. Walaupun Bashar Assad juga terakhir mengatakan bahwa dalam kondisi itu sebenarnya bukan atau tidak berniat untuk menyerah ya, tetapi ya dia tidak melarikan diri tapi dievakuasi ya oleh Rusia. Tentu ada pertimbangan yang harus juga kita lihat ya, kenapa kemudian dukungan kepada Bashar Assad lagi tidak optimal. Bahkan dalam pemberitaan di Iran sendiri yang biasanya menyebut HTS itu sebagai kelompok teroris, itu dalam berita-berita tentang mulai menguatnya Hayat Tahrir Syam dari Idlib, kemudian dari Aleppo ke Hama, kemudian sampai Damaskus, itu tidak lagi disebut dalam media Iran, itu tidak disebut sebagai kelompok teroris, tetapi sebutannya adalah kelompok oposisi bersenjata HTS. Nah ini tentu ada hal lain yang mungkin kita bisa lihat ya, kenapa Iran sendiri posisi mungkin karena juga posisinya sedang lemah, tetapi ya cenderung ya memberikan semacam tidak ada perlawanan ya terhadap Hayat Tahrir Syam, sehingga tentara militer ya dari Syria sendiri, rezim sendiri juga tidak memberikan perlawanan secara optimal. Nah, kekuatan posisi HTS sendiri dan beberapa faksi Islamis lainnya itu didukung oleh Arab Saudi dan juga Qatar. Kemudian memimpin kudeta menggulingkan Bashar Assad. Itu berfokus banyak yang HTS sendiri adalah berawal dari Idlib ya. Idlib, kemudian ke Aleppo dan ke Hama dan kemudian ke Damaskus. Kemudian yang kedua itu Syrian National Army SNA, itu juga punya basis di beberapa provinsi di Afrin, Jarablus dan Al-Bab. Nah, didukung oleh tentara Turki. Nah, SNA sendiri bermusuhan dengan SDF ya, karena didukung oleh Turki, maka SDF Syrian Democratic Forces yang merupakan kekuatan Kurdis itu juga sering menjadi target ya dari SNA. Nah, Syrian Democratic Forces sendiri didukung oleh Amerika dan basisnya di Rojava. Salah satu hal yang dilakukan karena dukungan dari AS adalah kemudian memerangi ya basis-basis Daesh atau ISIS ya. Nah, sementara ISIS sendiri ya, berada di wilayah yang sekarang yang terpencil ya di Deir Zur ya. Sebelumnya cukup kuat, tetapi kemudian sudah banyak ya dihancurkan dan sekarang posisinya lemah. Nah, dari peta kekuatan ini kita bisa melihat sebenarnya walaupun yang dominan itu adalah HTS ya, tetapi potensi sebenarnya konflik ya di antara faksi-faksi yang ada ini juga cukup besar ya. SNA tidak bisa bersama dengan SDF ya, selalu mereka bersaing atau saling menguasai wilayah. Kemudian juga ISIS yang sudah mulai mengecil, tapi ini juga menjadi potensi cukup besar apabila kondisi di Suriah tidak segera mengalami stabilitas.
Nah, bagaimana kemudian tadi saya sampaikan ya jatuhnya Bashar Assad itu ya tadi itu karena Rusia sendiri fokusnya adalah perang di Ukraina, kekuatan Iran di Suriah sebagai pemasok senjata di Hizbullah dan pendukung rejim telah dihancurkan oleh Israel. Jadi dalam satu sisi bahwa Bashar Assad itu bisa dijatuhkan, tetapi pada satu sisi sebenarnya pendukung-pendukung Bashar Assad yang dari Iran ya telah dihancurkan oleh Israel. Karena pada saat serangan HTS itu sendiri, Israel juga melancarkan ya serangan yang dilakukan untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki, fasilitas militer, persenjataan ya, yang dimiliki oleh rezim ya. Maka dari sisi militer sebenarnya HTS sendiri tidak lagi sebagai kekuatan yang besar yang memungkinkan menjadi ancaman bagi Israel ya karena persenjataan yang dimiliki oleh rejim sendiri, peninggalan rejim itu ya military base dan lain sebagainya, fasilitas militernya juga sudah banyak yang dihancurkan oleh Israel. Pada satu sisi Israel juga di wilayah perbatasan itu di dataran tinggi Golan juga sudah mulai masuk ya beberapa kilometer untuk ya membuat wilayah aman atau wilayah penyangga ya guna mempertahankan dataran tinggi Golan. Oke, nah bagaimana kemudian coba kita lihat berkaitan dengan dampaknya nih jatuhnya Bashar Assad. Nah, Israel dan AS menghancurkan fasilitas militer Suriah dan menjadikan Suriah bebas dari pengaruh Iran di saat Israel melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah. Ini saya kira ada satu sisi bahwa ketika Israel melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah dengan harapan bahwa perang dengan Hizbullah diharapkan akan selesai. Pada satu sisi yang lain, AS dan juga Israel mencoba untuk menghancurkan atau memutus hubungan Iran ya dengan Hizbullah yang ada di Suriah. Dan mereka juga berusaha menghancurkan jaringan Iran yang ada di Irak karena ini menjadi ancaman serius bagi pangkalan militer yang ada di Irak ya, pangkalan militer Amerika yang ada di Irak karena ya, banyak milisi-milisi yang pro terhadap Iran memang melakukan serangan-serangan ke pangkalan militer AS ya dan secara tegas meminta agar AS itu keluar dari wilayah Timur Tengah. Kemudian juga hal yang perlu kita lihat bahwa ya, dengan jatuhnya rezim Bashar Assad pada intinya adalah pengaruh Rusia di kawasan di Timur Tengah terutama dengan Iran yang sudah mulai terputus atau melemah ya. Maka Iran itu menjadi kuat ya apabila mendapat dukungan ya, optimal ya, dari Rusia. Nah, ketika kemudian pengaruh Rusia ya coba dihalau dari kawasan Timur Tengah, maka ini juga ya akan memperlemah posisi Iran itu sendiri. Nah, dengan melemahkan kekuatan perlawanan di Suriah ya dengan asumsi ya bahwa Suriah tidak lagi menjadi bagian proksi perlawanan ya karena pengaruh Iran dan juga pengaruh Rusia ya itu telah diputus ya. Maka kita juga bisa melihat bahwa pengaruh Iran di Irak juga sudah mulai melemah, di Lebanon itu juga seperti itu ya. Dengan ini ya bisa dilihat kondisi itu akan memudahkan ya Israel dalam operasi berikutnya yang saya lihat mungkin Yaman atau Houthi akan menjadi target berikutnya. Nah, kondisi ini tentu akan memudahkan Israel berhadapan dengan Iran gitu tanpa bantuan Rusia. Nah, Iran bisa saja menjadi target perubahan berikutnya gitu ya apabila semua itu berjalan dengan mulus. Artinya bahwa kekuatan-kekuatan Iran, pengaruhnya dan hubungannya dengan Rusia sedikit demi sedikit ya mulai
dihancurkan, maka Israel melihat ya bahwa akan lebih confident ya kalau kemudian berhadapan dengan Iran, dengan kondisi Iran tidak lagi mendapatkan support dari Rusia dan pengaruhnya di kawasan itu juga sudah melemah. Nah, ini saya kira ya skenario yang mungkin Israel berharap ya dengan kondisi seperti itu ya dia bisa menstabilkan kawasan. Karena ini tentu juga sesuai dengan agenda Amerika bahwa ya wilayah-wilayah yang menurut Netanyahu itu sebagai wilayah hitam karena itu kan menjadi ancaman bagi Israel ya, mulai dari Iran, perbatasan Lebanon yang ada Hizbullah, kemudian Irak dan juga Suriah. Nah, ini kemudian bisa apa istilahnya didisiplinkan ya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga bisa saja Suriah nanti ketika dengan pemimpinan baru maka wajah perlawanannya saya kira akan semakin berkurang karena tidak ada pengaruh Iran ya yang ada di dalamnya. Nah, dengan kondisi itu apakah kemudian kita bisa melihat bahwa Timur Tengah nanti akan ya tadi itu terbebas dari AS atau Rusia? Nah, karena kita juga melihat bahwa Amerika sendiri sebenarnya kan dalam posisi bersiap-siap ya untuk meninggalkan kawasan Timur Tengah, tetapi memang masih ada negara-negara yang dianggap belum bisa bekerja sama atau belum US friendly ya. Ya, terutama dari kelompok atau proksi poros perlawanan itu. Nah, apakah kemudian nanti AS benar-benar meninggalkan kawasan ini ya? Karena pengaruh Rusia telah dihancurkan dan AS memastikan bahwa poros perlawanan itu melemah dan kemudian menjadikan rezim-rezim penguasanya itu diharapkan bisa pro Amerika dan bisa berdamai dengan Israel sebelum AS meninggalkan wilayah Timur Tengah ini ya, karena kita juga lihat bahwa geopolitik AS saat ini kan sebenarnya tidak lagi di Timur Tengah tetapi lebih fokus di Asia Pasifik ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kita juga akan melihat bahwa berkurangnya atau ditinggalnya kawasan Timur Tengah, maka kita juga melihat tren bagaimana Cina juga sudah mulai menguat ya di kawasan Timur Tengah. Maka Cina bisa akan menggantikan posisi AS dan bisa bekerja sama dengan negara-negara di Timur Tengah dengan menjaga stabilitas tanpa menciptakan konflik ya. Karena kita ketahui bahwa kehadiran hegemoni AS di kawasan Timur Tengah itu kan selalu ya dibarengi dengan pengkondisian menciptakan ya konflik di beberapa wilayah ya, setelah itu ya kemudian memastikan bahwa AS ya bisa masuk ya. Tetapi kalau Cina memang lebih kepada menawarkan ya kerjasama ekonomi ya dengan termasuk juga saya kira dengan Belt Road Initiative yang ditawarkan ke negara di Timur Tengah, menarik perhatian Saudi termasuk Iran. Walaupun dua negara itu sedang bertikai, tetapi nampaknya dengan kehadiran dari Cina justru Saudi dan Iran bisa didamaikan. Nah, tentu ini juga berdampak kepada masalah Israel-Palestina gitu ya. Apabila kelompok-kelompok perlawanan ya yang itu menjadi masalah bagi Israel kemudian bisa didisiplinkan dengan bantuan AS. Nah, bagaimana kemudian nasib Palestina itu sendiri? Nah, bisa saja kemudian isu Palestina ya akan diselesaikan ya melalui diplomasi dan negosiasi karena AS tadi mengalihkan geopolitiknya ke Asia Pasifik ya. Nah, sehingga hubungan berkaitan dengan Palestina saya kira nantinya dengan AS yang dipimpin oleh Donald Trump akan lebih banyak melakukan deal-deal ya dengan negara-negara Arab, sementara Arab Saudi sendiri juga dari sisi normalisasi
walaupun ada perkembangan ya menyetujui normalisasi, tetapi pasca 7 Oktober syaratnya bagi normalisasi bagi Arab Saudi dengan Israel itu kan adalah memberikan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Maka dengan demikian, dengan kondisi ketika faksi poros perlawanan itu semakin melemah posisinya, ya, bisa saja kalau ya semua berjalan secara baik, ya, bisa saja two state solution itu ya bisa digunakan oleh Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya sebagai awal ya untuk bisa melakukan normalisasi dengan Israel dengan syarat bahwa Palestina ya akan mendapatkan kemerdekaan ya. Jadi ini yang kemudian kita bisa lihat ya dari perkembangan-perkembangan yang ada. Tetapi kan ini dengan catatan skenario itu berjalan secara mulus, kemudian tidak ada goncangan di Suriah itu sendiri. Tetapi kita juga bisa saja membayangkan bahwa transisi di Suriah itu tidak mulus karena kita melihat potensi faksi-faksi yang ada itu tidak memiliki kesamaan ya tujuan dan mereka cenderung menguasai wilayah-wilayah provinsi yang berbeda-beda dan apakah HTS kemudian mampu untuk mengakomodasi ya semua kekuatan oposisi itu walaupun ya kalau Al-Julani itu mengatakan akan menciptakan pemerintahan yang inklusif. Tapi apakah kemudian mampu untuk menjalankan ya itu semua? Dan AS saya kira masih ikut menentukan masa depan di Suriah. Ya, harapannya kemudian rejim yang muncul adalah yang lebih US friendly ya, yang tidak mewarisi perlawanan seperti rezim berikutnya. Nah, HTS ini, Al-Julani ini, apakah kemudian bisa merepresentasikan sebagai kekuatan utama di Suriah ya? Karena kalau tidak, tadi itu bisa saja Al-Julani itu mendapatkan dukungan internasional, tetapi faksi-faksi yang dibawa melakukan perlawanan. Nah, kalau itu yang terjadi, bisa saja nasibnya sama seperti yang ada di Libya atau Sudan ya, atau ya mirip seperti yang ada di Afghanistan. Tapi harapannya ya pemerintahan transisi saat ini yang diberi waktu selama 3 bulan ya ke depan itu ya bisa kemudian melakukan dialog nasional, rekonsiliasi untuk masa depan Suriah yang lebih baik dan tentu ya mereka bisa mengedepankan kepentingan Suriah itu sendiri ya, tanpa banyak dipengaruhi oleh kekuatan regional ataupun juga kekuatan global ya. Kalau itu mungkin akan lebih soft, tapi kalau tidak tentu konfliknya akan panjang dan kita masih bisa kita melihat kemungkinan potensi itu ya bisa saja seperti apa yang terjadi di kawasan yang lain seperti di Yaman, seperti di Libya maupun juga di Sudan ketika tidak ada kesepakatan dan justru kelompok oposisi pasca tumbangnya rezim saling bertikai berperang satu sama lain dan itu yang mengarah kepada civil war. Nah, dalam beberapa bulan terakhir tentu kita melihat ya perkembangannya seperti apa di Suriah ini. Baik, saya kira ini Prof. Adrianus sebagai pengantar dari saya. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa diskusi lebih panjang ya tentang isu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Masalah yang bulat itu bisa diuraikan dengan mudah, tapi bagi saya sebagai orang yang biasanya ngurusi kejahatan jadi tetap bulat tuh. Ya. Satu hal yang tadi saya catat dari perkataan Prof pertama adalah bahwa ini adalah kelanjutan dari Arab Spring ya. Jadi Suriah adalah yang paling boleh bilang belum merasakan akibat dari domino ya dari Arab Spring, sekarang kena juga gitu ya dengan berbagai macam perkembangan. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Namun sebelum kita pindah kepada narasumber yang kedua, saya ingin menyapa teman-teman yang juga ada di sini yang saya kenal nih ya. Bu Nita, Bu Lili, apa kabar Bu? Pak Sabara, demikian juga Pak Bahar. Halo Prof. Ya, Pak Bahar PPSA 17 yang juga anggota DPD sekarang.
Lalu kemudian ada siapa lagi nih? Pak Luki. Apa kabar Pak Luki? Demikian juga Pak Ya, Ervan. Prof. Selamat Ya, malam. Malam, Prof. nggak ketemu nih, ya. Lalu ada Siap. Pak Siburian, demikian juga ada Prof. Pak Paul, ini juga. Pak Ya. Barwani. Oh iya, wah saya belum kenal. Cukup banyak nih teman-teman alumni yang hadir. Terima kasih atas atensinya. Dan sekarang kita pindah ke narasumber yang kedua, yakni Prof. Said. Dipersilakan Prof, sekitar 30 menit. Monggo. Oh, ada juga Pak Surya nih, yang baru pulang dari resepsi nih. Tapi makanannya belum nyampe nih, Pak Surya. Silakan Pak Said. Masih mute, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Prof. Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua ISC, Pak Profesor Gumilar. Kemudian juga di sini ada Pak Sekretaris ISC, Bapak Dr. Surya. Ada Wakil Sekretaris Ibu Dr. Nieta, ada Bu Dr. Lili, dan di sini juga hadir bersama kita Bapak Pimpinan DPP IKAL, Bapak Togar Sianipar. Semoga Bapak sehat selalu. Kemudian para senior yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu tanpa mengurangi hormat saya kepada para senior. Tadi kita telah mendengarkan paparan dari Prof. Yon, itu sangat menarik sekali. Saya pada malam hari ini mencoba untuk menyoroti dari perspektif sejarah. Kenapa Timur Tengah itu menjadi bulanan geopolitik Barat dan juga Eropa. Lalu kemudian apakah ada koneksitas sejarah, interkoneksi? Ini yang saya coba lihat nanti, ada interkoneksi 3 peradaban. Yang pertama itu adalah peradaban yang muncul di abad ke-13, kemudian berjaya di abad ke-16 dan ke-17. Itu adalah peradaban yang dihadirkan oleh Kaisar Utsmaniyah di Turki. Kemudian yang kedua, itu adalah peradaban Barat. Saya tidak memisahkan Amerika, Eropa. Di sini ada peradaban Barat, saya satukan dengan argumentasi tertentu. Ya. Ketika misalnya bagaimana kemunduran Kaisar Utsmani itu, lalu kemudian terjadi ekspansi wilayah yang menjadi esensi daripada geopolitik yang kita bahas malam ini. Kemudian peradaban yang ketiga itu adalah Indonesia sendiri yang memiliki kultur atau budaya dengan berdasarkan pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Izinkan saya untuk menampilkan slide saya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah ya, baik. Sudah, Terima Prof. kasih. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh senior saya, Prof. Adrianus, implikasi geopolitik Timur Tengah. Di sini saya melihat interkoneksi sebagaimana saya katakan tadi, tidak 3 peradaban. Ya, kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya saya percaya bahwa ada sirkulasi hukum sejarah yang terjadi dalam tata kehidupan peradaban manusia. Kita memulai dari kerajaan Turki Utsmani. Ini adalah sebuah kerajaan yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Ini menjadi satu entitas politik terpenting dalam sejarah peradaban dunia. Ini muncul pada abad ke-13.
Lalu abad ke-16, abad ke-17, kerajaan Turki Utsmani ini mencapai puncaknya dan bahkan meninggalkan satu inovasi dalam bidang seni, arsitektur, hukum, ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Namun kemudian kerajaan Turki Utsmani ini mengalami kejatuhan, yaitu menjadi sinyal berakhirnya kekaisaran terbesar dalam sejarah peradaban dunia. Nah, sejak itu saya melihat ada benang historis yang jelas bahwa terutama setelah terjadi Perang Dunia Kedua, ini dominasi Amerika sudah dimulai sejak itu, terutama ketika terjadi perkumpulan di sebuah tempat yang bernama David Camp, di mana pada tempat itu asal mula dolar Amerika itu disepakati sebagai sistem moneter, currencies on the wall, ya, menjadi satu mata uang yang diakui secara luas di dunia. Ya, argumentasinya secara historis bahwa kenapa dolar Amerika yang dijadikan sebagai standar? Karena memang setelah kejatuhan kerajaan Turki Utsmani, itu yang paling banyak memiliki stok emas itu adalah Amerika. Kemudian yang kedua adalah Prancis. Nah, ini argumentasinya kenapa dolar Amerika menjadi standar moneter di dunia. Nah, kejatuhan Kaisar Romawi ini terutama di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu memang sudah tidak berdaya sama sekali, sudah tidak punya kekuatan setelah terjadi gonjang-ganjing internal, konflik internal, ditambah lagi dengan tekanan-tekanan luar, itu yang membuatnya jadi melemah. Nah, kondisi politik pada saat itu, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, budaya, itu benar-benar sangat lemah sekali. Seolah kekuatan Turki Utsmani ini tidak meninggalkan lagi semacam jejak yang tinggal bisa dikenang. Inilah kondisi yang memprihatinkan pada masa itu. Nah, di sini Amerika masuk. Apa yang dikatakan oleh seorang profesor dari New York University, yaitu Samuel P. Huntington, itu dia mengatakan akan terjadi benturan-benturan peradaban, terutama peradaban Barat dengan peradaban Islam, sisa-sisa dari tiga kerajaan terbesar yang diakhiri dengan lemahnya kekuatan kerajaan Turki Utsmani. Itu yang disebut dengan Clash of Civilization, jadi benturan peradaban antara Barat dengan Timur. Maka sejak itulah Amerika telah mencengkramkan kekuatan di Timur Tengah. Kita lihat yang berikutnya, faktor yang tadi saya sudah singgung sedikit tentang mengapa Kekaisaran Utsmani yang begitu hebat itu kemudian mengalami kejatuhan. Saya berpikir bahwa memang hukum sejarah di mana sebuah kejayaan itu akan berakhir dengan pelemahan. Lalu kemudian bisa saja nanti bangkit kembali untuk menjadi satu kekuatan. Tapi itu butuh waktu yang lama. Apalagi sekarang ini kondisi geopolitik, persaingan antara Cina, Rusia, dan Amerika itu betul-betul sudah extraordinary. Sehingga peluang-peluang Timur Tengah untuk mandiri itu sangat sulit untuk saat ini dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, jadi kejatuhan Turki Utsmani itu yang pertama karena memang ada intervensi dari Eropa. Ya, intervensi Eropa terutama ketika terjadi ekspansi wilayah sudah mulai dilakukan oleh Eropa pada saat itu yang ditandai dengan masuknya siapa itu yang pertama masuk memperkenalkan teknologi di Mesir, Leonard Bonaparte itu yang pertama masuk ke Mesir. Nah, ekspansi itu kemudian berujung dengan imperialisme. Kemudian yang kedua, dalam kondisi yang seperti itu, Kaisar Utsmania mencoba untuk membangun nasionalisme, tapi justru nasionalisme itu tidak mampu dikontrol, sehingga muncullah kerajaan-kerajaan kecil di dalam kerajaan besar itu. Ini yang memperlemah. Terus yang berikutnya,
terjadi pemberontakan atas nama agama. Jadi gerakan-gerakan splinters group, gerakan-gerakan sempalan yang atas nama agama itu yang menghalalkan darah-darah sesama Muslim sekalipun itu dianggap layak untuk diperangi. Nah, muncullah di sini gerakan-gerakan kekerasan, termasuk di dalamnya itu adalah intifadah yang terjadi dalam sejarah belakangan ini. Nah, kenapa semua itu terjadi? Karena memang dominasi Amerika, lalu kemudian perlakuan-perlakuan yang dianggap tidak fair, tidak adil, itu melahirkan anti-Amerika di Timur Tengah. Maka terjadilah gerakan-gerakan perlawanan. Ini muncullah istilah-istilah seperti yang kita dengar hari ini, istilah takfir, di mana kelompok-kelompok keras itu mengkafirkan orang yang tidak seirama dengan mereka. Nah, sampai hari ini menjadi satu doktrin dalam perkembangan kelompok-kelompok radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme, dan juga kelompok terorisme tentunya. Saya, Pak Prof. Adrianus, lebih memahami itu ya, tentang gerakan-gerakan kontemporer yang berhaluan keras dan berlawanan dengan ideologi Pancasila. Berikutnya, ya izin Prof. Adrianus, berapa lama waktu saya dikasih? Prof. Adrianus, oke, baik. Nah, karena tadi kita berbicara tentang geopolitik sebagai keyword, kata kunci, maka saya percaya semua yang hadir di sini udah banyak memahami tentang geopolitik. Tapi secara esensial, saya ingin mengatakan geopolitik sebagai sebuah disiplin ilmu itu merupakan perpaduan dari dua disiplin ilmu, yaitu geografi dan politik. Lalu digabung menjadi lahir satu dimensi ilmu baru yang disebut dengan geopolitik. Intinya adalah bagaimana ambisi untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah untuk dan atas nama kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya, kepentingan politik di negara-negara baru, itu yang akan menjadi, itulah yang menjadi kekuatan driving force di balik tindakan ekspansi yang berujung juga dengan imperialisme. Itu yang menjadi esensi dari geopolitik. Ya, kita juga lihat bahwa hari ini Suriah menjadi sebuah wilayah yang memang sangat bergejolak, terutama kejatuhan Al-Assad pada tanggal 8 Desember 2024. Ini HTS digadang-gadang sebagai pemerintah transisi dan tentu juga akan memerlukan penolakan-penolakan yang sangat kuat ya. Nanti kita akan melihat bahwa tadi Pak Prof. Yon sudah banyak menyinggung tentang itu, jadi mungkin saya tidak akan masuk ke sana lagi ya. Terus yang berikutnya, ini Suriah. Ya, jadi memang Suriah ini bisa dikatakan sebagai satu wilayah yang sangat seksi gitu kan. Karena dia memang diapit oleh berbagai negara-negara tetangga yang memunculkan kecemburuan karena potensi yang ada di dalamnya. Tadi Prof. Yon sudah menyampaikan kepada kita semuanya dalam perspektif ekonomi. Jadi berbatasan dengan Turki, Siprus, Lebanon, Israel atau Palestina, kemudian Jordan, Irak. Jadi wilayah Suriah yang sudah dikelilingi oleh negara-negara yang memang punya tensi atau ketegangan karena adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda satu dengan lain. Maka geopolitik regional itu menyimpan api yang membara, ketegangan karena ada kepentingan yang terang-terangan maupun kepentingan yang terselubung. Saya masuk ke berikutnya. Syria itu seperti apa dari sisi komposisi demografi dan agama? Kita lihat di sini, populasi ini data lama ya, belum sempat saya perbaharui. Menurut Cia itu 22,5 juta. Sedangkan dari sisi etnis, ada yang paling dominan itu Arab, 90%, kemudian
Kurdi 8-10%, Armenia 1%, dan lainnya 1%. Bagaimana dari sisi agama? Kita lihat bahwa Suriah termasuk negara yang menganut multi religius. Ada beberapa agama yang berdampingan. Islam 90%. Ya, dengan dominasi dibagi dua, Islamnya itu Islam Syiah dengan Islam Sunni. Di mana Sunni ini lebih dominan sebanyak 74%. Sedangkan Syiah Alawiyah itu 10%. Kemudian ada Druze dan kemudian Kristen 10%. Ya, berikutnya bagaimana suasana di Suriah yang begitu membara? Itu karena adanya perbedaan konflik of interest dari berbagai negara tetangga tadi, kemudian ditambah oleh 3 kekuatan raksasa, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan kemudian Tiongkok yang hadir belakangan ini sebagai satu kekuatan baru yang menjadi rivalnya Amerika Serikat. Nah, konflik internal itu terutama sekali muncul ketika terjadi gerakan musim semi Arab atau Arab Spring, di mana serangkaian demonstrasi besar-besaran terjadi itu akibat ketidakpuasan, akibat ketidakadilan, dan kemudian inilah yang melahirkan kondisi yang membara di Timur Tengah sampai hari ini, terutama di Suriah. Nah, berikutnya, oke, nah ini mungkin penting untuk saya sekilas sampaikan bahwa ada faktor strategik. Mengapa Amerika, Rusia, dan Cina betul-betul punya perhatian yang sangat intens terhadap negara Suriah ini? Ya, tentu tidak lepas dari kepentingan nasional mereka, terutama sekali adalah potensi energi yang memang menjanjikan di sana. Kemudian sumber daya alam ini yang melahirkan kompleksitas politik. Jadi negara yang satu punya kepentingan, negara yang satu punya kepentingan, negara yang satu punya kepentingan. Lahirlah kompleksitas politis. Nah, ini juga yang melahirkan distabilitas politik di wilayah Suriah. Ya. Kemudian dukungan Amerika kepada Israel. Ya, seperti kita tahu semuanya bagaimana Amerika dengan Israel itu menjadi sekutu baik. Lalu yang berikutnya, Amerika berargumentasi untuk menancapkan kekuatan geopolitik di sana itu dengan alasan melawan terorisme, kelompok-kelompok sempalan yang memang kuat di sana. Oke, berikutnya saya langsung ke peradaban yang ketiga. Peradaban yang ketiga itu adalah apa dampaknya, implikasi geopolitik Timur Tengah terhadap Indonesia. Ya, kita lihat di sini. Keruntuhan rezim Al-Assad ya pada tanggal 8 Desember itu benar-benar mengubah satu peta politik internal di Suriah. Kemudian ini juga tentu memicu persaingan geopolitik baru, baik global maupun regional. Dari tadi negara-negara yang ada, negara tetangga, ditambah lagi dengan 3 kekuatan raksasa. Ini kita bisa bayangkan bagaimana terjadi tensi yang sangat tinggi karena memperebutkan kepentingan-kepentingan nasional mereka. Lalu yang berikutnya, keruntuhan Al-Assad itu memberikan ruang bagi kebangkitan kembali kelompok-kelompok jihadis. Ini yang perlu kita waspadai di Indonesia. Lalu yang berikutnya, dalam jangka waktu mulai dari tanggal 8 sampai seterusnya, itu Suriah akan tetap menjadi medan pertempuran geopolitik yang kompleks dan penuh dengan tantangan. Maka untuk kembali pulih itu butuh waktu yang sangat panjang. Lalu yang berikutnya kita lihat dampaknya secara nasional untuk Suriah sendiri. Kita lihat ini datanya, apa bisa dilihat ini? Kecil ya? Bisa, Prof. Bisa. Bisa ya? Nah, itu jadi konflik internal di Suriah itu telah menelan 470 jiwa yang meninggal. Kemudian setengah dari populasi Suriah itu telah mengungsi ke berbagai wilayah. Lalu yang berikutnya, apa yang terjadi di sana? Itu terjadi gelombang inflasi, pengangguran, dan kemiskinan yang semakin akut.
Lalu yang berikutnya kehancuran infrastruktur yang juga akan membutuhkan rekonstruksi dengan biaya yang sangat panjang tentunya ke depan. Ya, kita lihat berikutnya dampak global. Nah, ini tadi sudah pernah saya singgung, stabilitas 5 menit lagi, Prof. perdagangan. Ya, baik. Masih ada 2 slide, Pak Profesor. Monggo, Prof. Ya, ini dampak terhadap Indonesia. Dampak yang pertama, gelombang evakuasi warga negara Indonesia yang ada di Suriah itu sudah dipulangkan oleh Menteri Kerjasama Luar Negeri, ya, Menteri Luar Negeri sebanyak 148 orang, kemudian ditambah 83, dan berikutnya 65 orang. Lalu yang berikutnya, ini perlu kita waspadai meningkatnya ekstremisme akibat propaganda konflik Suriah. Yang berikutnya propaganda jihadi atau jihad melalui media sosial yang bisa mempengaruhi kelompok-kelompok yang rentan. Nah, Prof. Adrianus sedang gencar untuk memproteksi anak-anak, remaja, dan perempuan dari keterpaparan propaganda jihad. Lalu yang berikutnya, ini website-website sekarang ini banyak bermunculan konten-konten yang mengajak pada radikalis. Kita lihat datanya seperti apa. Ini ada data, ada jenis konten di media saat ini terjadi propaganda umum itu sebanyak 8.694 kasus. Narasinya adalah ideologi radikal dan terorisme. Bahaya sekali buat Indonesia. Kemudian anti NKRI 512 kasus. Kontennya menolak legitimasi NKRI. Lalu berikutnya adalah anti Pancasila 77 kasus. Ini serangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemudian konten intoleransi 147, narasi kebencian berbasis SARA, dan takfiri 210, itu tahkim pada orang lain kafir atau bisa diperangi. Saya kira itu, Prof. Mungkin untuk berikutnya kita akan banyak diskusi nanti untuk saling melengkapi. Terima kasih, Prof. Adrianus, saya kembalikan forumnya. Terima kasih Prof. Said atas paparannya, menarik sekali. Walaupun tidak direncanakan, tapi kelihatannya memang perspektifnya beda. Kalau Prof. yang tadi lebih ke kekinian, sementara Prof. Said itu agak melambung ke belakang ya, dan dengan memakai pendekatan historiografis memperlihatkan beberapa fase yang dihadapi oleh Suriah gitu ya. Jadi dengan kata lain lebih menjadi lebih saling melengkapi dalam hal ini. Baik.